A host. Nah, sudah. Mulai nih. Oke, baik. Dulu Endang host. Share screen dada. Tunggu dulu. Oke, Endang. Bagikan di layar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2 yang dimana pada sore hari ini kami akan memaparkan materi yang berjudul tentang subkelas Dilenidae. Yang dimana kami beranggotakan ada 5 orang yaitu Endang Wuryani, Anugrah Pratama, Alfiana Kadar, Puput Ismayanti, dan Ambar Niang Sarina. Oke, langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Judul materi kita hari ini adalah subkelas Dilenidae. Pertama, deskripsi Dilenidae. Anak kelas Dilenidae mempunyai ginesium syncarpus kecuali pada ordo Dileniales apocarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat, kecuali Verae yang trinukleat, tunggal, stipula tak ada atau Ulangi. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik Dilenidae. Yang pertama, termasuk tumbuhan berkayu atau herbariasi repelen atau zat penolak serangga, loid. Yang kedua, daun tunggal, jarang yang majemuk. Pada umumnya tulang daun menjari atau palmatus. Yang ketiga, bunga polypetalous dan sympetalaus. Sedikit sekali yang apetalaus. Pada bunga sympetalaus, biasanya jumlah stamen lebih banyak daripada korolanya. Bunga hypogynous atau perigynous, jarang epigynous. Yang keempat, serbuk sari binukleat, jarang yang trinukleat. Yang kelima, Gynosium syncarpus, jarang apocarpus. Dan yang keenam, subkelas Dinelidae terdiri atas 13 ordo, 78 family, dan sekitar 25.000 spesies. Kemudian, ordo yang termaksud subkelas Dilenidae. Yang pertama, ordo Dileniales. Famili Dileniaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Habitus famili Dilenia yaitu pohon, semak, liana, atau setengah perdu. Kemudian ordo Thales. Yang pertama, famili Theaceae. Familia Theaceae ini diwakili oleh tanaman desinensis. Pada tanaman ini terdapat beberapa kriteria yang menyebabkan tanaman ini masih tergolong primitif. Kemudian yang kedua, famili Dipterosarpaceae merupakan kelompok kayu perdagangan utama, meranti dan balau atau sorea, mersawa atau anisoptera, keruing atau Dipterocarpus, dan kapur atau Dribalanops, ukuran sangat besar, 30 m atau lebih, tinggi bebas dan cabang. Kemudian yang selanjutnya, ordo Malvaceae, familia Malvaceae,
merupakan familia yang sedikit tergolong maju setelah familia Theaceae. Sebab terdapat beberapa kriteria yang dimiliki oleh familia ini yang tergolong maju walaupun terdapat beberapa kriteria primitif yang dimiliki tanaman dari familia ini. Familia ini diwakili oleh tanaman Hibiscus sp, di mana beberapa kriteria termaju tersebut antara lain habitusnya berupa perdu. Kemudian famili Bombaceae, tumbuhan berupa pohon diliputi rambut penutup dan rambut bintang, daun tunggal atau majemuk, palmatus dengan stipula, letak tersebar, bunga pada umumnya besar, adinomorf, dan biseksualis. Kemudian ordo Nepentales, famili Nepenthaceae. Nepenthes sp merupakan tumbuhan berumah dua, di mana masing-masing tanaman hanya memiliki bunga jantan dan bunga betina saja. Bunga biasanya akan muncul pada saat tanaman kantung atas. Pada tanaman ini masih muda, jenis kelamin tanaman ini tidak dapat dibedakan berdasarkan morfologi tanaman. Bentuk bunga sangat sederhana dengan 4 kelopak tanpa mahkota dan terangkai dalam. Kemudian ordo Violales. Yang pertama, famili Passifloraceae. Famili Passifloraceae merupakan familia yang tergolong sudah maju dari beberapa familia yang telah dibahas sebelumnya. Familia ini terbagi atas beberapa tingkat kemajuannya sebab terdapat beberapa kriteria maju yang dimilikinya. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat tanaman yang mewakili familia ini, yaitu tanaman Passiflora edulis. Kemudian famili Saricaceae merupakan familia yang tergolong maju dengan beberapa kriteria yang dimilikinya. Kemudian famili Susurbitaceae merupakan familia yang tergolong sangat maju dari sekian familia yang telah dibahas sebelumnya dalam subkelas Dilenidae. Hal ini disebabkan kriteria yang ditunjukkan oleh familia ini sangat maju. Familia ini diwakili oleh tanaman Cesium edulis. Famili Begonia dari batang atau toma. Daun tunggal atau majemuk, umumnya berbentuk tangan dengan stipula, letak tersebar atau dalam rosete bunga dalam karangan Dicasium, actinophore, atau zigot. Umi seksual monoiceus. Buah baca atau kapsula. Contohnya Begonia semperflorens. Kemudian ordo Saparales, famili Saparaceae, tumbuhan basah atau berkayu, daun tunggal, letak tersebar, bunga dalam karangan racemosa, biseksualis, stamen 4,6 sampai banyak, ovarium superum, androginopore, contohnya Cleome spinosa. Kemudian merupakan familia yang tergolong sedikit maju dari familia-familia yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kemajuan kriteria yang dimiliki oleh familia ini. Familia ini diwakili oleh tanaman Roripa indica. Kemudian familia Moringaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Brachycales, Cladeurozidae 2. Salah satu spesies dalam suku ini ialah Moringa oleifera atau kelor. Kemudian ordo Primulaceae, famili Primulaceae. Habitus berupa ternak atau semak-semak kecil. Daun tunggal duduk tersebar atau berhadapan, tanpa daun penumpu.
Bunga banci, actinomorph atau zygomorph, kebanyakan berbilangan 5, kadang-kadang berbilangan 4-9. Kelopak berlukuk atau terbagi 4, yang letaknya abaksial sedikit banyak berlekatan. Mahkota berlekatan, kadang-kadang hampir bebas. Berlekuk 3-4. Benang sari, dengan benang. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih pemateri. Oke, langsung saja kita lanjut pada sesi tanya jawab. Bagaimana dari para teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dari materi kami? Silakan jika belum dipahami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Bagaimana teman-teman? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri diskusi dari kelompok 2. Halo, masih ada orang? Ya. Bagaimana, ada yang apakah sudah paham pada materi kami yaitu tentang subclass Delinidae? Oke, baik. Jika tidak ada, saya harap teman-teman sekalian sudah paham dengan materi kami yaitu subclass Delinidae. Oke, langsung oke. Kalau begitu, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.